Anjing. Apa kabar? Baik Bang Manji. Bang Manji mau minum, Bang? Enggak. Ini lagi nunggu katanya ada yang mau promo di YouTube gue. Cuman gue nggak kenal orangnya. Lu kesini ngapain? Iya saya. Oh, lu orangnya. Apa kabar? Maaf. Saya tidak tahu orang ini siapa. Banyak orang tidak tahu orang ini siapa, tapi dia dan kawan-kawannya rencananya mau bikin sebuah acara stand up. Judulnya harusnya Gua yang di situ. Gua yang di situ. Bener, Mas. Lebih baik lebih terkenalan balon daripada kita berdua. Balon. Jadi sebenarnya ini acara dua orang, lu Sama ada namanya Diva Erlangga. ya. Siapa nama panjang lu? Mazarido. Rido Maza. Iya, Rido Maza. Mazarido itu Instagramnya. Iya, Mazarido Maza Instagramnya. Iya. Lu bukannya nempelnya ke AT ya? Iya, kebetulan saya personal asistennya Bang Ate. Iya. Kalau si satu lagi namanya siapa? Dipa. Kalau Dipa? Orang kan kalau dipanggil negor aja. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa? Sudah ngelasinnya. Oh, oke. Nah, orang ini berdua nih sebenarnya mereka berdua plus satu orang lagi udah pernah nyamperin YouTube gue. Tapi filenya kehapus sama gue. Saya minta maaf. Gak apa-apa, Mas. Rido Maza, Ya ampun. Maza Rido. Iya, Mas. Emang, dan bukan cuma lu doang yang kehapus, ada beberapa video udah gue ngobrol panjang-panjang kehapus. Tapi saya di sini dan akan langsung dinaikin karena acaranya adalah hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di di kandang Jurang doang, Mas. harga tiket. Harga tiket 75.000 yang free sale, 100.000 yang OTS, cuman free sale-nya udah sold out. Udah kelar. Udah kelar. Sekarang mau jualan yang OTS. OTS, tapi OTS sisanya tinggal 5 lagi. 5 lagi. Tinggal 5 lagi. Berarti sebenarnya nggak perlu lah promo ini sebenarnya. Berapa kapasitasnya kok bisa langsung bisa Kapasitasnya sisa? nggak gede sih, Mas, paling gedungnya itu cuman 100. Wah, tetap hebat dong, tetap hebat. Dan ada siapa aja di situ? Ada Mal Jupri sama Alif Rivelino. Mereka ngapain? Lihat aja nanti. Oh, oke. Ada siapa lagi? Ada opener? Openernya ada namanya Torik Al-Gadri sama Ade. Sama Ade. Komik Tangsel semua, Bang. Nggak ada yang dikenal. Ya? Nggak dikenal emang. Jadi pertanyaannya semua orang kan adalah, ngapain gue nonton anda-anda ini? Sebenarnya kita tarik dulu aja. Lu sendiri ngapain bikin show? Awal mulanya tuh gara-gara gue kan komik Tangsel sih, Mas. Sekarang komik Tangsel yang baru-baru terlebihnya itu pada jadi juara lomba mulu. Juara lomba. Nah, kita baru-baru tuh maksudnya angkatan berapa? Lu sendiri mulai Angkatan, stand up masuk stand up Indo Tangsel tahun berapa? Kalau stand up Indo Tangsel gue 2021. Sebelumnya gue stand up Indo Metro Lampung, ada di Lampung, Mas. Dari tahun berapa? 2015. Cuman gue masuk ke Tangsel 2021. Oh, terus lu pindah. Pindah. Di sana lu udah menguasai. Mana ya, Mas? Enggak. Hitung aja lu di situ udah dipanggil Bang. dipanggil Bang mah hanya karena senioritas. Tapi kalau soal lucu di Metro Lampung, karena bukan stand up Indo Lampung ya berarti ya? Iya, stand up Indo Metro Lampung tuh jadi kayak karena aksesnya jauh tuh dari Lampung, jadi buat lagi di kota namanya Kota Metro, Mas. Buat stand up Indo Metro Lampung. Jauh tuh berapa lama berarti? Sejam setengah, Mas. Lumayan ya, ngejarnya agak susah. Sama di sana kan nggak kayak di sini. Kalau sejam setengah di sini kita masih ngelihat gedung-gedung. Kalau di sana sejam setengah tuh ngelihatnya buaya, enggak ding. Ya karena ya bukan kota besar lah. Ya bukan kota besar, Mas. Ya oke. Nah terus udah gitu lu pindah stand up Indo Tangsel 2021. Iya 2021. Teman-teman angkatan lu nih yang lagi lo omongin udah pada mulai juara lomba semua. Bawahan. Di bawahnya justru. Dari gabung 2022. Jadi stand up Tangsel tuh punya namanya kompetisi internal namanya Tangsel Combat. Tangsel Combat. Jadi Tangsel Combat tuh kayak suci gitu, Mas. Ya keluar tiap minggunya. Nah, yang dibawa yang jebolan Tangsel Combat nih kok gila-gila nih gara-gara Tangsel Combat. Padahal yang ngerencanain Tangsel Combat kan kayak gua, kayak Dipa yang buat show. Jadi kayaknya selalu kok jadi nyiptain monster ya. Tapi lu nggak pernah ikutan lombanya? Nggak pernah karena udah senior jadi panitianya doang jadinya, Mas. Oh. Jadi nggak boleh. Harusnya kan mereka yang juara yang bikin show. Tahu, Mas. Kenapa malah jadi lu yang bikin show? Iri aja, Mas. Makanya judulnya harusnya gua yang Di situ. di situ. Di situ tuh maksudnya apa? Ya kayak menang lomba, abis itu lebih dinotis sama senior sih. Soalnya kalau datang ke Tangsel pasti Mas Manji tahu Rio Ihsan nggak? Tahu Rio Ihsan? Pasti kalau orang datang ke Tangsel, Rio Ihsan mana? Padahal dulu awalnya komputnya sama kita gitu. Iya. Tapi kan lu tahu itu kenapa kan?
Karena kitanya nggak berani ngambil keputusan itu sih. Bukan, karena Anda tidak lucu. Kalau Anda lucu, Anda terkenal. Iya sih, bener dong. Bener. Sekarang lu apa yang menghalangi lu untuk ikutan lomba lain gitu misalnya? Kalau di Tangsel kan lombanya nggak bisa lu ikut sertai karena lu yang bikin. Aneh dong, lu yang bikin lomba, lu pesertanya. Kalau lu menang, kalaupun lu lucu, tapi kalaupun lu menang, orang bilang curang, dia yang bikin lomba, dia yang ikutan, dia yang menang. Apa yang menghalangi lu untuk ikutan lomba di tempat lain? Kan banyak lomba stand up kan? Sebenarnya ikut sih Mas. Ada beberapa kali yang ikut, ada yang beberapa kali kalah, ada yang beberapa menang. Sebenarnya inti dari show ini tuh iri aja sih. Iri sama anak-anak yang kok menang-menang mulu gitu. Padahal ada juga kita yang menang gitu. Oh. Tapi kan orang tetap bingung ya. Maksudnya orang tetap, lah ngapain gue ikut serta dalam keirian lu? Gue mah nonton pengen ketawa gitu. Tapi lucu Mas. Duh. Kalau lucu kenapa yang dikenal mereka bukan lu? Batalin aja kali ya. Nah, tapi intinya kan gini kan. Ini ada abang-abangan nih, yaitu lu sama Dipa Erlangga. Lu bikin mereka bikin lomba stand up diikut sertai sama adik-adik angkatannya. Dar jadi monster, mereka jadi terkenal. Terus mereka mikir, lah kok kita nggak terkenal? Jadi kita pikir, yaudah kita bikin show aja. Karena kalau kita bikin lomba di komunitas kita sendiri aneh, yaudah kita bikin show aja. Di mana salah satu openernya tuh si juara lomba itu. Si juara lomba. Yaitu si Torik. Iya, kalau yang Ade itu? Ade itu ikutan angkatan mereka. Jadi Ade tuh keluar ke 5 besaran gitu loh Mas. Oh, jadi salah satu peserta yang favorit juga di Tangsel Combat. Siapa-siapa aja jebolan Tangsel Combat yang mungkin gue tahu? Rio Isan, Torik Al-Gadri. Sejujurnya Torik Al-Gadri gue belum pernah masuk radar gue sih. Rio Isan gue tahu. Siapa lagi? Kebetulan kan Tangsel Combat yang pertama itu kalau misalnya belum 5 besar, belum 3 besar boleh ikut lagi. Itu kalau sekarang tuh ada Eja Saputra namanya Bang. Eja Saputra. Eja Saputra yang kemarin menang Gen FM. Ya. Tapi si Rio Isan itu masuk radar gue dari mana? Karena gue kan nggak nonton Tangsel Combat. Bukan, opener Maljupri. Soalnya dia opener Maljupri juga tuh. Enggak, gue nggak pernah nonton show-nya. Oh, Jupri. ini Super Kompas TV, Playground. Oh, dia juara 1. Mungkin. Dan namanya memang betul seperti yang tadi lo bilang, mulai disebut-sebut sama komika-komika lain, mulai di refer. Tapi kan itu kan berarti si Rio Isan itu solid bukan cuma di Tangsel Combat, di yang lain-lain. Soalnya dia tuh kebetulan kakak beradik ikut Tangsel Combat. Oh, siapa aja? Rio itu ada namanya kakaknya tuh Medi. Sama-sama kuat tuh. Medi juga lagi jadi obrolan sama senior-senior tuh, cuman dia lagi belum mau keluar aja. Iya, belum mau keluar tuh maksudnya gimana? Lagi nyaman di Tangsel. Oh, artinya dia nggak mau ngisi acara orang jadi opener. Kenapa tuh kira-kira? Gak tau sih, memang kita nggak bisa maksa sih. Iya, betul juga sih. Termasuk lu kan? Iya sih. Gue nih lagi jadi tanda tanya gue adalah lu dan siapa satu lagi gue lupa. Dipa Erlangga. Kayak manajernya Nas Dipa. Ya, Dipa. Si Dipa Erlangga ini kalau gue bisa dengar nama Rio Isan, kenapa kok gue nggak dengar nama lu berdua? Apakah kalian nggak pernah keluar? Apakah kalian keluar tapi nggak masuk radar? Menurut lu gimana? Keluar tapi nggak masuk radar sih Mas. Kadang kita tuh pernah nggak sih kayak ngerasain pecah tapi spotlightnya bukan ke kita gitu. Ya karena kalah pecah. Iya, kalah pecah. Nah, rata-rata kita berdua tuh kayak gitu mulu tuh. Iya. Kita udah dar, tapi ada Rio Isan, spotlightnya jadi pindah ke Rio gitu. Yeah. Rata-rata begitu tuh. Berarti kalau saya simpulkan adalah Rio Isan sama lu dan Dipa sama-sama keluar. Tapi nama Rio Isan nyampe dan lu enggak adalah karena Rio Isan lucu, lu enggak. Atau tidak lucu-lucu Rio Isan. Mungkin nggak selucu Rio Isan sih. Iya. Tetap pecah, tapi nggak selucu Rio Isan. Nggak memorable aja gitu. Oh. Kalau menurut lu menilai Dipa deh. Apa menurut lu dari stand up-nya Dipa yang sebenarnya menarik? Karena memang, gue coba jelasin konteksnya. Karena memang ada aja komika yang emang nature-nya bukan di kompetisi. Iya. Ada aja. Emang dia terlalu punya karakter untuk bukan dikerdilkan, tapi dikurung dalam satu tematik kompetisi gitu. Di sisi lain, yang ikutan kompetisi juga belum tentu bisa bikin spesial pada akhirnya karena mungkin bingung gue ini siapa ya. Kalau menang lomba sih mungkin bisa, tapi giliran suruh bikin spesial tentang apa ya? Gue ini siapa yang kayak gitu-gitu. Nah, lu coba nilai Dipa. Menurut lu
Dipa Apa yang sebenarnya- menarik dari Dipa? Dipa tuh sebenarnya kalau komik kompetisi ya Mas ya bisa juga dia main cepet gitu. Cuman entah kenapa namanya nggak naik aja. Dia tuh kemarin yang belum media, belum Liga Komunitas. Kan Tangsel juara 3 tuh. Salah satunya dia Rizky Ambon sama ada namanya Toti Ali Gibran. Rizky Amun gue tahu. Nah, mereka bertiga tuh. Nah, si Dipa itu beberapa kali jadi penyelamat komunitas. Lucu, cuman dilupain aja, nggak tahu kenapa tuh kita masih jadi Apa kira-kira dia jadi biasanya tanda tanya. stand up apa sih? Biasanya ngomongin diri dia sih, ngomongin kayak keresahan umur 25 gimana, iri sama orang, begitu-begitu tuh Mas. Padahal lucu-lucu aja, cuman yang jadi tanda tanya itu entah kenapa dia tuh sering banget dilupain gitu, dilewatin gitu. Joke-nya dia yang jadi favorit lo apa? Aduh, blue banget sih. Blue banget. Blue Gak banget. apa-apa, ini kan YouTube gue kan bebas. Ngomong kontol boleh. Ada ini, gagal ngentot. Gagal ngentot. Aduh, lucu banget Mas. Kenapa tuh? Gagal ngentot, dia ada cewek, ada janjian tuh sama cewek. Tapi ini dibawain nggak ya besok harusnya gue ya? Premisnya aja. Dia tuh belum pernah ngewe sama sekali, Mas. Ada dapet cewek yang mau ngewe sama dia. Cuman setiap mau ke arah ke sana itu selalu ada aja masalahnya. Kayak pas dia lagi naik motor ada orang meninggal, entah kenapa hari itu banyak orang meninggal. Banyak pengajian NU. Emang dilarang sama Tuhan untuk berzina. Oh, itu si Dipa. Si Dipa itu. Kalau lu sendiri stand up lu rata-rata tentang apa? Karena kita sering ketemu karena lu sering nemenin Ate juga, tapi gua nggak pernah ngelihat lu stand up kan. Kalau gue tuh biasanya sih materi-materi kayak absurd gitu sih Mas, rata-rata sih. Waktu itu, gue juga ada rekaman video gue di Comika. Di Comika ID. Comika ID. Oh, ngisi digital download siapa? Ngisi gue sendiri ada. Oh, lu punya digital Ya, download? punya. Apa judulnya? Semikolon. Semikolon sendiri. Sendiri Mas. Oh, kok gua nggak pernah ngelihat ya. Itu kapan ngerjainnya? 2022 kemarin Mas. Oh, di mana? Di Tangsel. Di Tangsel habis itu gue nyetor ke sini tuh. Bagus penjualannya. Lumayan. Lumayan. enggak bagus amat, cuman ada lah untuk Isinya uang jajan. apa? Isinya apa? Maksudnya lu di situ di Semikolon lu ngomongin apa? Kesusahan gue di 2020, Mas. Di 2020 itu gue susah gimana kayak ditinggal nikah, habis itu gue sempat jadi kerja jadi soundman di gereja padahal gue Islam. Pelan-pelan. Waktu ditinggal nikah gara-garanya apa? Gara-gara gue nggak berani ngomong aja kalau gue suka sama orang itu. Tapi kita deket nih. Oh, Akhirnya tinggal deket, nikah. tapi nggak pacaran. Nggak ada pacaran. Oh, kenapa lu nggak berani untuk bilang? Biasa Mas. Takut penolakan. Lah, tapi kan udah deket. Iya sih. Terus akhirnya dianya sempat ngasih kode-kode nggak? Kalau lu nggak ngomong sih sama gue gitu. Iya sempat. Jadi tuh sedih. Langsung Sedih. nangis dia. Jadi Ya udah, jadi dekat tuh. Jadi teman aja karena ngelihatnya dia teman gua, teman kayak teman gitu. Jadi nggak ke arah sana. Takut ntar kalau misalnya gua lanjutin pertemanannya rusak. Kalau nggak dilanjutin, oh ini friendzone ini. gitu Oke. tuh. Nah, terus yang jadi orang sound di gereja Ada jadi sound di gereja itu 2020 tuh Mas. karena kerjaan Natal, susah. Iya, karena kerjaan susah. Gua dipecat sama kerjaan gua sebelumnya. Apa itu? Jadi di Telkomsel Mas, kerja di Telkomsel, dipecat, akhirnya gue jadi soundman di gereja. Lu dendam nggak sampai sekarang sama Telkomsel? Enggak. Coba lu omongin. Enggak. Dipecat sama Telkomsel. Enggak. Halo Telkomsel. Enggak. Ada yang mau bicara sama Anda? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Memang parah banget, Bang. Tetap. Enggak, tapi abis itu masuk ke gereja gimana ceritanya? Gimana ceritanya lu dapat pekerjaan di gereja sebagai orang Karena muslim? gue kan banyak circle musik tuh Mas. Jadi gue coba ikut-ikut jadi soundman. Tiba-tiba ada job tuh dari soundman nih. Udah gue ngikut aja rupanya soundman di gereja. Ya udah tuh. Lucu tuh Bang, kocak Mas. Dari situ gue paham ternyata ditanyain agama di tengah mayoritas tuh nggak enak. Oh, Ditanyain agama kita apa. oke. Itu juga akan ini ada di Semikolon. Ada di Semikolon kalau yang Nanti yang harusnya gue yang di situ pembahasannya bakal ada yang diambil dari Semikolon atau baru semua? nggak ada deh kayaknya baru Nggak ada. semua. Baru Nggak semua ada. Mas. Berarti nanti harusnya gue yang di situ ngebahasnya banyak. Banyak kan itu kan bahas gimana orang-orang bersinar di komunitas. Nah, gue coba ngambil sudut pandang. Oke nih, gue pakai jalan lain, nggak lewat jalan komunitas nih, dengan cara gue kerja sama Bang Ate
dapat apa pengalaman baru. Jadi pengalaman di situ yang gue ceritain. Apa yang lu pelajari dari Jalan Bersama Ate? Ngomong-ngomong, Ate ini salah satu komika yang juga gue pantau pergerakannya bagus menurut gue. Menurut gue dia keren, dia punya attitude, seneng gue ngeliatnya, seneng kerja. Tapi dari lu sendiri, apa yang lu pelajari dari dia? Etos kerja sih bang. Etos kerja, kenapa tuh? Dia itu bisa buat materi seharian full gitu, kayak benar-benar nulis. Oh ya? Kan gue juga kadang-kadang bantuin dia kayak ngisi-ngisi premis atau ngisi-ngisi punchline kalau dia mentok gitu. Nah itu orang itu larinya kebut banget tuh. Kalau misalnya apa yang dia kejar? Dia lagi mau nyiapin spesial lagi kah? Atau dia apa? Apa yang dia lakukan? Emang etos kerja aja sih. Dia belum ada yang lain-lain, cuman nah kenapa orang itu habis dari stand up festival yang garapnya beberapa bulan, tiba-tiba sekarang udah ada materi baru gitu. Jadi kayak latihannya benar-benar kalau jadi komik kayak gini nih gitu. Ya, gue juga sering ketemu Ate di Comedy Gym sih. Comedy Gym ini kan open mic-nya para profesional anak-anak stand up Indo. Penontonnya umum, tapi yang naik itu anak-anak stand up Indo. Dan Ate itu salah satu yang sering naik. Kayak kemarin minggu lalu gue bareng sama Ate. Jadi emang kelihatan ini orang ada aja materi baru yang lagi dia kembangin. Terus itu yang lu pelajarin etos kerjanya? Iya, etos kerja. Terus lu jadi rajin nulis setiap hari juga nggak? Karena dia juga sama gua kayak adiknya gitu ya bang. Jadi kayak kalau gua juga nggak nulis dimarahin sama dia. Jadi kayak dia open mic pasti gua ngikut dah. Naik juga nggak? Pasti nggak naik juga. Kecuali kalau emang lagi jadwalnya nggak bisa ya, kayak gua lagi di Tangsel gitu, nggak ketemu. Cuman apa yang anjing dari Ate? Julid. Kalau julid kita tahu. Tapi ternyata julid terus ya? Iya julid. Katanya pala gue banyak nyamuknya bang. Aduh, gue barusan naik taksi isinya ratusan nyamuk lagi, jadi gue bisa relate. Kata dia gitu, pala lu banyak nyamuk. Gara-gara apa dia ngomong gitu? Katanya nggak mandi gue bang. Tapi emang mandi nggak? Mandi. Sama dia selalu ngenalin gue ke orang lain, anak pang gue. Anak pang? Anak pang gua? Sama Mas Kaisang dibilang gitu. Ketemu Mas Kaisang ini anak pang gua. Kenapa dikenalin sebagai anak pang? katanya gua urakan. Biasa aja menurut gue. Gua rapi-rapi aja. Atau Bang Ate. Anjing emang Ate. Julidnya dia. Iya. Tapi si Ate juga dia kan sering bikin konten roastingin orang tuh. Itu juga sangat-sangat konsisten. Lu bantuin dia juga? Iya, biasanya. Tapi dia sendiri ya biasanya? Iya, biasanya di penulisannya kayak bantuin nyari premis sih. Ini premis gimana, ntar ngolahnya bareng sama dia. Iya, karena gue dapat janjian sama Panji, bantuin gue gitu. Oke, jadi sedikit banyak lu ikut berproses di banyak jok-joknya Ate gitu. Untuk bisa dipercayakan berarti sebuah pertanda juga ya bahwa stand up-nya layak untuk disimak. Jadi nanti harusnya gue yang di situ itu akan banyak ngomongin Ate juga sedikit. Iya, sedikit kurang lebihnya gitu. Kurang lebihnya banyak ngomongin dia soalnya yang lagi dirasain sih karena nempel sama dia mulu nih. Durasi lu berapa? Rencananya sih 30 sih, Bang. Oh, lu 30 di 30 kenceng juga. Oh, di semikolon berapa lama durasinya? Kan semikolon kan bukan spesial tuh, jadi cuman berapa tuh 55. 55. Itu sih udah spesial. Kalau di Amerika ya, di Amerika tuh hitungannya mini spesial itu 15 menitan, 30 minute special tuh 30 menitan, di atas 45 hitungannya udah full special. Jadi sebenarnya udah full special 55 menit ya. Tapi dari jumlah penonton nggak sebanyak itu tetap. Lah, Dave Chappelle yang The Bird Revelation penontonnya 50. Oh, 50. Iya, karena dia ngerjainnya jadi di Los Angeles ada comedy club namanya The Comedy Store. Di Comedy Store ada 3 ruang. Ada main room itu kapasitas 500, original room kapasitas 150, sama belly room kapasitas 50. Nah, dia tapingnya di belly roomnya. Di belly room. Jadi kayak open mic, kayak lagi di markas. Oh gitu. Emang segitu. Tapi emang di sana kebiasaannya di tempat-tempat kecil gitu. Iya, banyak yang tempat-tempat kecil ya. Ada open mic di ruangan sekecil ini. Serius, Mas? Nggak bohong gue. Gue pernah bahas di .id Weekly Vlog. Ruangan sekecil ini dipakai open mic. Malah sebenarnya lebih kecil lagi. Cuman muat 10 orang duduk. Kalau gue di potongan Instagram tuh yang sering lihat di Tell About Comedy itu. Itu tempatnya kecil juga tuh, Mas. Apa, di mana nih? Tell About Comedy. Tell About Comedy Instagramnya kan? Instagram. Tempatnya? Tempatnya nggak tahu tuh. Dia ada banyak, ada Sesh Comedy. Biasanya lampunya tulisan Sesh Comedy. Itu juga cuma 50. Lebih kecil malah itu 30. Yang ada buku-bukunya belakangnya.
Arak-arak buku. Gua lupa. Itu kayaknya tempatnya kecil gitu. Tapi di New York banyak banget emang comedy club yang kapasitasnya itu cuma 50 ke bawah. Banyak banget. Karena mereka sebenarnya nyari duitnya dari barnya. Gitu. Tapi ya emang waktu yang semikolon berapa penonton? 50 cuman. 50. Itu kayak di cafe Iya, gitu. kayak di kafe. Jadi emang pengen ngebuang materi-materi yang lama aja sih Mas, kayak materi di Lampung udahlah dibuang aja di sini gitu. Jadi dijahit. Kebetulan ada peristiwa di 2020. Sekalian aja dah direkam aja. Si Dipa pernah bikin kayak gituan juga nggak? Si Dipa nggak pernah, cuman sebelumnya Dipa sama anak-anak Tangsel yang angkatan gua pernah juga buat namanya Tangsel Hustle. Gua Rizky Ambon, itu kan yang satu angkatan tuh. Gua Rizky Ambon, ada Ridwan Sebastian sama Galang Eka. Kita buat pertunjukan generasi Tangsel. Ada rekamannya? Ada, cuman waktu itu ada fail jadi nggak jadi. Tadinya pengen di Taruh di Comika ada Comika. juga. Ya. Nanti rencananya setelah ini apa? Setelah pertunjukan harusnya gue yang di situ. Gue sih pengen. Oh ini ada stand up night dari Stand Up Indo Tangsel. Oh itu kapan? November. Lu akan naik lagi? Insya Allah sama Dipa lagi. Nice. Karena kan kalau dilihat dari proyeksi karir lu ya, lu pribadi nih, kita jangan ngomongin Dipa dulu karena Dipa nggak ada. Tapi lu pernah bikin spesial, itu durasi 55 menit. Itu menggambarkan bahwa lu tuh udah berkarir stand up cukup panjang untuk bisa punya 55 menit materi stand up yang bisa dijadiin pertunjukan. Abis itu lu bikin lagi 30 menit spesial barengan sama si Dipa. Abis itu lu ngisi Tangsel lagi. Artinya kan ada activity terus. Ada gue sih usulnya ada rekaman-rekamannya yang bisa lu taruh-taruh ke Instagram. Dalam rangka show ini lu naikin klip lu dari Semikolon nggak? Ada. Judulnya Materi Tolol. Cuman konten satu? Instagram gua. Semua rata-rata semuanya. banyak tuh, cuman ada yang terakhir, jadi kayak terakhirnya langsung promosi harusnya gue yang di situ. Materi Tolol. Instagram lu apa? Maza Rido Maza. Maza Rido Maza. Z-nya Z-nya satu. Maza Rido Maza lagi. RIDHO. Maza Rido Maza. Iya. Dua-duanya Z-nya satu. Dua-duanya Z-nya satu. Kalau Dipa? Aduh, apa ya Dipa ya? Nah, marah Anda Dipa. Info JKT. Dipa Erlangga. Pakai PHA. Iya, Dipa Erlangga. Air Langga atau R Langga? Erlangga. E. Iya, E-I-R. Oh, EIR. Erlangga. Lebih aneh lagi. Bukan ER tapi EIR. Iya, EIR. Dipa Erlangga. Ada klip-klip stand up Dipa juga nggak? Dipa ada nggak ya? Ada. Karena akan membantu penonton gue mengambil keputusan. Prediksi gue yang akhirnya akan berangkat, pertama-tama sisanya 5 ya. Tapi menurut gue yang akan berangkat adalah yang ada di sekitar Kandang Jurang doang. Karena tahu lumayan nih weekend kosong. Pacar gue juga bingung mau diajak kemana. Harga tiket juga 100.000 sendiri, berdua jadi 200.000. Oke lah, jadi berangkat. Apalagi selain mereka berdua, ada tadi siapa? Ada tambahannya satu, Adit MKM, Mas. Oh, ada Mas Adit. Mas Adit ngisi opener juga. Opener. Jadi openernya ada Adit MKM, ada si Dipa. Torik, ada Ade, dan ada 2 orang bintang tamu yaitu Jupri dan Alif Rivelino. Jadi secara keseluruhan sebenarnya adalah lu tinggal sekitar Kandang Jurang doang. Lu bisa nonton acara stand up dengan experience yang menyenangkan. Jadi silakan disamperin aja. Tiketnya bisa dibeli di komunitas Stand Up Indo Tangsel nah, aja. Masih aja Riki. Itu maksudnya @standupindo_tangsel. Tangsel, iya. Oke. Gitu, bisa dikepoin di situ. Silakan dicari aja di situ, tonton acara mereka, dukung pertumbuhan karirnya karena sebenarnya ya warga Tangsel itu ini tukangnya Tangsel kan. Warga Tangsel tuh nggak perlu jauh-jauh mencari jagoan. Di tempat lo ada jagoan sendiri. Jadi lo nggak mesti nyari tuh pengen nonton Raditya Dika atau Rian Adriandi, nggak usah jauh-jauh dulu. Budgetnya juga mungkin nggak masuk. Mulai dari dukung local hero-nya lo di daerah Tangsel. Salah duanya adalah Dipa bersama dengan Rido Maza. Ada informasi penting yang belum keluar dari gua? Udah semua sih, Mas. Udah semua. Oke, sekali lagi tanggal 16 September. 16 September, hari Sabtu. Di Kandang Jurang doang. Mulainya jam? Mulainya jam 8, open gate jam 7. Itu dia. Sukses. Amin, Mas. Maaf sekali lagi kehapus filenya. Nggak, Mas. Moga-moga ini bisa membantu. Amin. Thank you. Bye-bye. Dadah.